Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Mardi MSI selaku dosen pembimbing satu dan Ibu Kansa Sindra Irfani MAK selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, saya Lulu Novitasari dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Financial Literacy dan Self-Control terhadap penggunaan pay letter pada generasi Z dengan lifestyle sebagai variabel moderasi studi kasus mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan e-commerce yang mendorong meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital. Salah satunya yaitu PayLater. Kemudahan transaksi yang ditawarkan membuat layanan ini semakin banyak dimanfaatkan khususnya oleh generasi Z. Berdasarkan data OJK, jumlah kontrak paylater terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, berbagai survei juga menunjukkan bahwa penggunaan paylater didominasi oleh generasi Z dan juga milenial yang merupakan kelompok usia paling aktif dalam berbelanja secara digital. Di sisi lain, kemudahan akses paylater tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga berpotensi mendorong perilaku konsumtif apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan dan pengendalian diri yang baik. Penelitian ini dilatar belakangi juga oleh semakin meningkatnya penggunaan layanan paylater seiring pesatnya perkembangan e-commerce dan juga layanan keuangan digital di Indonesia. Di balik kemudahan dalam menggunakan paylater, Paylater juga memiliki resiko finansial, meskipun tingkat inklusi keuangan masyarakat cukup tinggi, tingkat literasi keuangan masih relatif lebih rendah. Kondisi ini ditambah dengan lemahnya self-control serta gaya hidup yang semakin konsumtif, berpotensi mendorong penggunaan paylater secara impulsif dan meningkatkan resiko masalah keuangan. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya menguji pengaruh financial literasi dan juga self-control terhadap penggunaan paylater secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan lifestyle sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah gaya hidup dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu apakah financial literacy dan self-control berpengaruh terhadap penggunaan paylater, serta apakah lifestyle mampu memoderasi hubungan antara financial literacy dan self-control terhadap penggunaan paylater. Sejalan dengan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh financial literacy dan self-control terhadap penggunaan paylater, serta menganalisis peran lifestyle sebagai variabel moderasi pada hubungan kedua variabel tersebut terhadap penggunaan paylater. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai perilaku keuangan digital serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan paylater secara bijak, menjadi masukan bagi penyedia layanan dalam mengembangkan fitur edukasi keuangan, serta mendukung institusi pendidikan dan pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan digital. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori pendukung sebagai landasan dalam menjelaskan hubungan antara variabel. Nah, penelitian ini menggunakan teori of planned behavior yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap,
norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam penelitian ini, financial literasi berkaitan dengan pembentukan sikap terhadap penggunaan pay letter, self-control mencerminkan kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku, sedangkan lifestyle berkaitan dengan norma atau pengaruh sosial yang dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menggunakan layanan pay letter. Baik, selanjutnya pada penelitian ini terdapat 4 variabel, yaitu satu variabel dependen, dua variabel independen, dan satu variabel moderasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggunaan pay letter, yaitu perilaku mahasiswa dalam memanfaatkan layanan Buy Now Pay Later sebagai metode pembayaran. Variabel independen pertama adalah financial literasi, yang mengacu pada kemampuan individu dalam memahami dan mengelola keuangan sehingga mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat. Variabel independen kedua yaitu self-control, di mana kemampuan individu dalam mengendalikan dorongan atau keinginan agar lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tidak mudah melakukan pembelian secara impulsif. Sementara itu, lifestyle berperan sebagai variabel moderasi, yaitu pola hidup yang mencerminkan kebiasaan, minat, dan aktivitas seseorang yang dalam penelitian ini diduga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan penggunaan pay letter. Baik, penelitian ini juga disusun berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa financial literasi berpengaruh terhadap penggunaan pay letter, di mana semakin baik literasi keuangan seseorang, maka keputusan dalam menggunakan pay letter akan semakin tepat. Selain itu, penelitian lain juga menemukan bahwa self-control berperan dalam menekan kecenderungan penggunaan pay letter secara berlebihan. Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa lifestyle dapat memengaruhi perilaku konsumtif dan berpotensi memperkuat hubungan antara faktor internal individu dengan penggunaan pay letter. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya perbedaan temuan, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan tersebut pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Baik, berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kemudian disusun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Rangka berpikir pada penelitian ini menunjukkan bahwa financial literacy dan self-control merupakan variabel independen yang diduga memengaruhi penggunaan pay letter sebagai variabel dependen. Selanjutnya, lifestyle digunakan sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kedua variabel independen tersebut terhadap penggunaan pay letter. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengajukan 4 hipotesis. Hipotesis pertama, financial literacy berpengaruh terhadap penggunaan pay letter. Hipotesis kedua, self-control berpengaruh terhadap penggunaan pay letter. Hipotesis ketiga, lifestyle memoderasi pengaruh financial literacy terhadap penggunaan pay letter. Dan hipotesis yang keempat, lifestyle memoderasi pengaruh self-control terhadap penggunaan pay letter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan dilaksanakan pada November 2025 hingga Juni 2026 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form dengan skala Likert 6 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEB UNJ angkatan 2022 dengan sasaran generasi Z. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling, sehingga setiap program studi memperoleh jumlah responden yang proporsional sesuai jumlah mahasiswanya.
Responden dalam penelitian ini harus memiliki tiga kriteria, yaitu merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2022. Yang kedua, pernah atau sedang menggunakan layanan paylater. Dan yang ketiga, memiliki pemahaman dasar mengenai sistem pembayaran paylater. Di sini menggunakan beberapa teknis analisis data. Yang pertama ada uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas. Yang ketiga ada uji analisis regresi yang terdiri dari analisis regresi linear berganda dan juga analisis regresi moderasi. Dan yang keempat ada uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial atau uji T dan uji koefisien determinasi. Baik, penelitian ini melibatkan 259 mahasiswa yang pernah atau sedang menggunakan layanan paylater. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh perempuan sebanyak 172 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 87 orang. Berdasarkan program studi, responden berasal dari seluruh program studi di Fakultas Ekonomi dengan jumlah terbanyak berasal dari Prodi S1 Manajemen sebanyak 38 responden atau 14,7%, diikuti oleh S1 Pendidikan Ekonomi, konsentrasi pendidikan akuntansi sebanyak 33 responden atau 12,7%. Selanjutnya, berdasarkan tingkat pendapatan, mayoritas responden memiliki pendapatan di antara 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah, yaitu sebanyak 84 responden. Lalu, berdasarkan layanan paylater yang digunakan, sebagian besar responden menggunakan layanan Shopee PayLater, yaitu sebanyak 215 responden, sedangkan berdasarkan durasi penggunaan, mayoritas responden telah menggunakan layanan paylater kurang dari 6 bulan, yaitu sebanyak 107 responden. Baik, selanjutnya, pada analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran umum mengenai masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan tabel tersebut, variabel financial literasi memiliki nilai rata-rata sebesar 41,45, self-control sebesar 41,68, penggunaan pay letter sebesar 32,26, dan lifestyle sebesar 31,62. Sementara, nilai standar deviasi terbesar terdapat pada variabel lifestyle, yaitu 7,306, yang menunjukkan bahwa karakteristik gaya hidup responden cenderung lebih beragam dibandingkan variabel lainnya. Secara umum, hasil statistik deskriptif memberikan gambaran awal mengenai sebaran data sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Baik, setelah mengetahui gambaran umum data penelitian, selanjutnya dilakukan uji kualitas instrumen untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan telah memenuhi kriteria validitas dan juga reliabilitas. Baik, untuk uji validitas ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada sampel pendahuluan dan juga sampel akhir. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan pada variabel financial literasi, self-control, penggunaan pay letter, dan juga lifestyle memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Setelah seluruh item pernyataan dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Berdasarkan hasil pengujian pada sampel pendahuluan maupun sampel akhir,
Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha di atas batas minimum yang dipersyaratkan, sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliable. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan layak digunakan dalam penelitian. Baik, setelah instrumen dinyatakan valid dan reliable, selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik sebelum memasuki tahap pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik ini diawali dengan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diperoleh nilai assign signifikasinya sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hasil tersebut juga diperkuat melalui normal pp-plot, di mana titik-titik residual terlihat mengikuti garis diagonal tanpa penyimpangan yang berarti. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga data layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Baik, selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh financial literasi dan self-control terhadap penggunaan paylater. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 27,749 ditambah 0,364 X1 ditambah minus 0,254 X2 plus E. Nah, nilai koefisien regresi financial literasi sebesar 0,364 yang menunjukkan arah pengaruh yang positif. Artinya, semakin tinggi tingkat literasi keuangan mahasiswa, maka semakin tinggi pula kecenderungan penggunaan layanan paylater. Sementara itu, self-control memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,254 yang menunjukkan arah pengaruh negatif. Hal ini berarti semakin tinggi pengendalian diri yang dimiliki mahasiswa, maka semakin rendah kecenderungan mereka dalam menggunakan layanan paylater. Baik, selanjutnya untuk mengetahui apakah lifestyle ini mampu memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut, maka dilakukan uji regresi moderasi. Pada pengujian moderasi tersebut diperoleh model persamaan seperti pada tampilan slide ini. Lalu fokus utama dalam analisis ini terletak pada variabel interaksi, di mana interaksi antara financial literasi dan lifestyle memiliki nilai signifikansi sebesar 0,177, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa lifestyle tidak mampu memoderasi pengaruh financial literasi terhadap penggunaan paylater. Sementara itu, interaksi antara self-control dan lifestyle memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,020, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, lifestyle terbukti mampu memoderasi pengaruh self-control terhadap penggunaan paylater. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup yang semakin konsumtif dapat memperlemah kemampuan self-control dalam menekan penggunaan paylater. Baik, selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan uji T atau uji parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap penggunaan paylater. Berdasarkan hasil pengujian, financial literasi memperoleh nilai koefisien sebesar 0,364 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001, sehingga hipotesis 1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa financial literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan paylater. Artinya, semakin tinggi literasi keuangan mahasiswa, maka semakin tinggi kecenderungan mereka dalam menggunakan layanan paylater.
Selanjutnya, variabel self-control memperoleh nilai koefisien sebesar minus 0,254 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001, sehingga hipotesis kedua juga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa self-control berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggunaan pay later. Artinya, semakin tinggi pengendalian diri mahasiswa, maka semakin rendah kecenderungan mereka dalam menggunakan layanan pay later. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model penelitian dalam menjelaskan variabel dependen, dilakukan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji tersebut, diperoleh nilai R-square-nya sebesar 0,505, yang dimana menunjukkan bahwa 50,5% variasi penggunaan pay later dapat dijelaskan oleh variabel financial literasi, self-control, dan lifestyle sebagai variabel moderasi. Sementara itu, 49,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti. Selain itu, nilai R sebesar 0,710 yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dalam penelitian ini berada pada kategori kuat, kuat sehingga model penelitian dinilai cukup baik dalam menjelaskan perilaku penggunaan pay later. Selanjutnya, saya akan membahas hasil penelitian yang telah diperoleh. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa financial literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan pay later. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa yang memiliki literasi keuangan yang lebih baik cenderung lebih memahami mekanisme, manfaat, maupun layanan pay later tersebut. Sehingga mereka merasa lebih yakin dalam memanfaatkan layanan tersebut. Lalu temuan ini juga sejalan dengan teori of planned behavior, di mana pengetahuan dapat membentuk sikap seseorang dalam mengambil keputusan keuangan. Kedua, self-control berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggunaan pay later. Artinya, semakin baik kemampuan mahasiswa dalam mengendalikan diri, maka semakin rendah kecenderungan mereka menggunakan layanan pay later. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian diri menjadi faktor penting dalam mencegah perilaku konsumtif, terutama di era kemudahan transaksi digital. Lalu yang ketiga, lifestyle tidak terbukti memoderasi pengaruh financial literasi terhadap penggunaan pay later. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh literasi keuangan terhadap penggunaan pay later bersifat relatif konsisten, sehingga tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya gaya hidup mahasiswa. Namun, lifestyle terbukti memoderasi pengaruh self-control terhadap penggunaan pay later. Artinya, ketika mahasiswa memiliki gaya hidup yang semakin konsumtif, kemampuan self-control dalam menekan penggunaan pay later menjadi semakin lemah. Dengan kata lain, gaya hidup konsumtif akan dapat mengurangi efektivitas pengendalian diri dalam pengambilan keputusan keuangan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh financial literacy dan self-control terhadap penggunaan pay later dengan lifestyle sebagai variabel moderasi pada mahasiswa FEB UNJ Angkatan 2022. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa financial literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan pay later, sedangkan self-control berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggunaan pay later. Selain itu, lifestyle tidak terbukti memoderasi pengaruh financial literasi terhadap penggunaan pay later, namun lifestyle terbukti memoderasi pengaruh self-control terhadap penggunaan pay later yang menunjukkan bahwa gaya hidup konsumtif dapat memperlemah kemampuan pengendalian diri dalam menekan penggunaan pay later. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini juga memberikan kontribusi secara teoritis dalam memperkuat penerapan
Theory of Planned Behavior pada konteks perilaku penggunaan layanan paylater di kalangan generasi Z. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan layanan keuangan digital. Selain memberikan kontribusi secara teoritis, penelitian ini juga memiliki beberapa implikasi praktis bagi beberapa pihak. Yang pertama yaitu bagi mahasiswa diperlukan peningkatan literasi keuangan dan pengendalian diri agar lebih bijak dalam menggunakan layanan paylater serta tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup konsumtif. Bagi institusi pendidikan, diperlukan pengembangan edukasi literasi keuangan digital melalui kurikulum, seminar, maupun workshop agar mahasiswa memiliki kemampuan mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, bagi penyedia layanan paylater, perlu menyediakan fitur edukasi keuangan seperti simulasi cicilan, pengingat tagihan, dan batas pengeluaran guna mendorong penggunaan paylater yang lebih bertanggung jawab. Terakhir, bagi regulator khususnya OJK perlu meningkatkan edukasi literasi keuangan digital serta memperkuat pengawasan terhadap pelayanan paylater untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat. Lalu, berdasarkan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, memperluas cakupan responden dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai jurusan dan universitas agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih luas. Kedua, menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penggunaan paylater seperti peer pressure, pendapatan, persepsi risiko, atau financial attitude, sehingga model penelitian menjadi lebih komprehensif. Ketiga, menggunakan indikator financial literacy dan lifestyle yang lebih lengkap dan spesifik, agar kedua variabel dapat diukur secara lebih menyeluruh. Dan yang terakhir, menggunakan desain penelitian longitudinal untuk mengamati perubahan perilaku penggunaan paylater dari waktu ke waktu. Baik, demikian presentasi hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.